wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Ibu Bapak peserta pelatihan peningkatan kapasitas untuk auditor halal RPH dan penyembelihan halal, saya izinkan Yayan Aldo Wiliantoro yang mewakili Master of Training Ibu Elia Yuswita menyampaikan bahwa untuk pelatihan hari ini kita akan selenggarakan sampai dengan sore ya Bapak Ibu. Nah sebelum itu saya izin menyapa dulu Pak Dr. Sony. Selamat pagi Dok. Selamat pagi. Rekan-rekan izin Dok, jadi peserta pelatihan hari ini ada 12 orang yang memang adalah program peningkatan kapasitas untuk auditor halal khusus rumah potong hewan dan penyembelihan halal, di mana ini menjadi salah satu yang saat ini diwajibkan oleh BPJPH bagi auditor halal yang akan menangani audit untuk skema rumah potong. Nah, jadi kalau khusus rumah potong hewan, Dok, saat ini tidak hanya lulusan auditor saja yang ada SKKNI apa auditor halal, tetapi yang bersangkutan diwajibkan untuk mendalami aktivitas secara menyeluruh ya, secara menyeluruh terkait dengan proses penyembelihan hewan ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak tema-tema materi yang akan disampaikan adalah tentang titik kritis kehalalan yang akan disampaikan oleh Dr. Hewan Sony Handoko DVM MB. Kemudian nanti ada pedoman SJPH untuk rumah potong hewan ruminansia dan unggas. Kemudian ada SNI dan kemudian nanti terakhir adalah postes ya teman-teman. Nah teman-teman izin pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Pemateri pada pagi ini adalah Dr. Hewan Sony Handoko. Beliau adalah guru saya, sudah tidak diragukan lagi. Beliau menjadi salah satu mungkin penyusun dan kemudian panutan-panutan dalam aktivitas penyembelihan halal. Demikian Dok, mungkin pembuka dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi nanti beberapa menit mendatang kita akan berdiskusi dan menggali menggali keilmuan khususnya tentang audit di rumah potong ya. Audit penyembelihan tadi note-nya dari Pak Aldo. Pak Aldo ini saya sudah bisa nge-share file. Sampun. Oke. Jadi file saya ini panjang, sudah hadir semua, saya kirim materi ya. Nanti silakan untuk di-download di chat. Dalam ada dua yang saya kirim, yaitu materi presentasinya, materi pelatihannya, dan materi checklist yang moga-moga bisa banyak membantu pada operasional di lapangan. Baik, nggih. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah. Alhamdulillah, nggih. Baik, ini kita pemanasan dulu bahwa audit halal itu adalah menindaklanjuti bahwa dalam dasar memakan makanan atau produk halal adalah kewajiban bagi umat Islam. Jadinya tidak ada excuse lagi orang makan selain itu gitu kira-kira. Kemudian sasarannya adalah menjamin kehalalan produk. Jadi dengan audit halal kita berharap difokuskan untuk bahwa dengan statement atau kita menyatakan layak halal atau artinya dinyatakan halal betul-betul memang halal gitu.
Jadi hikmahnya adalah dengan menjalankan kewajiban syar'i yang membawa makna kesucian, ya, membawa makna kesucian dalam beragama, pikiran, jiwa, dan keturunan serta harta dapat dipelihara dengan baik. Gitu. Kita lanjutkan. Ini dasar hukumnya, kita lewati saja. Yang penting adalah fokusnya 789 ya, adalah melakukan registrasi auditor halal nantinya ya, kemudian melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan auditor halal. Ini adalah wewenang dari amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Baik, skenario yang biasa kita kita ketahui adalah ada tripartit ya, ada LPH, ada MUI, ada BPJPH. Kemudian proses sertifikasi halal yang kita sudah ketahui, ini mungkin dari LPH ya, sudah memahami dan seterusnya. Kemudian untuk AMKM yang skemanya sangat spesifik, mirip-mirip tapi berbeda. Baik, ini mungkin kemarin sudah disampaikan tentang unjuk kompetensi di dalam audit halal. Yang pertama adalah menyusun bahan, menyiapkan sumber daya dari MUK melakukan persiapan pemeriksaan bahan dan proses produk halal ini. Jadi ini nanti kita sampaikan langsung gitu. Biasanya di dalam sebelum audit ada beberapa dokumen dan data yang perlu disajikan oleh pelaku usaha sehingga pada prosesnya nanti tidak terhambat kalau segala sesuatu dipersiapkan sebelumnya. Jadi semisal ruang lingkup pemeriksaan adalah sudah ditentukan ya, kemudian tujuan pemeriksaan ini disampaikan pada saat pembukaan. Kemudian melakukan pra pemeriksaan, apakah dokumennya sama, pelaku usaha sudah diperiksa namanya sama, karena bisa berbeda. Kadang-kadang izin usahanya A gitu, tapi namanya adalah B dan selanjutnya ini harus sama dan terkonfirmasi. Kemudian memeriksa kecukupan dokumen SCH dan SJPH ya, adalah melihat manual ya. Sekarang sudah dipastikan ya adalah SJPH. Kemudian nama yang diperiksa, dokumen yang diagram alir dan seterusnya ini biasa. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapatkan sebelumnya atau dalam pelatihan sebelumnya. Kemudian melakukan pra pemeriksaan, sama melakukan pertemuan pembukaan. Ya, kita harus tetap formal sebagaimana auditor. Kita sampaikan tujuan pemeriksaan, kemudian ruang lingkupnya, agendanya, apa saja yang akan diperiksa. Kemudian metode pemeriksaan bahan. Semisal kalau di rumah potong itu dipotong dulu, baru diperiksa. Setelah mati, dibersihkan pada area leher. Itu diperiksa sudah terpotong 3 saluran belum dan seterusnya. Kemudian dokumen-dokumennya yang terkait. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan pemeriksaan. Masih nomor 3 melakukan pertemuan interim tim pemeriksa, melakukan pertemuan penutupan. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, membuat resume, kemudian kita melakukan pertemuan penutupan. Biasanya kita sampaikan A sampai Z, mungkin termasuk temuan-temuan kita, atau kalau dalam bahasa SJPH itu kelemahan ya. Kalau dalam bahasa audit yang sebenarnya adalah ketidaksesuaian. Ya. Demikian, kemudian memberikan klarifikasi, memberikan waktu dari pelaku usaha. Mungkin apa yang jadi ketemuan kita itu ada alasannya. Tetapi kemudian kita sepakati dari itu, apakah alasan itu cukup kuat atau memang sekedar excuse saja. Demikian, kemudian melaporkan. Baik, secara keseluruhan, pemeriksaan kecukupan bukti adalah diseminasi kebijakan halal, pelatihan internal, dan audit internal. Kemudian kaji ulang manajemen. Ini pemeriksaan kecukupan bukti ya sebelum kita mengaudit. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan implementasi SJPH adalah kebijakan halal, bukti sosialisasi. Nah, biasanya bukti sosialisasi ini baik 1 nomor 2 ini adalah dipasang ya dalam bentuk poster, kemudian ditempelkan di depan perusahaan dan di dalam, karena ini menjadi kebijakan yang harus disosialisasikan secara internal dan eksternal. Kemudian ada struktur organisasi, uraian tugas, dokumen pembinaan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pelatihan dan sebagainya, dan persyaratan sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan. Ya, sertifikat yang paling tidak ada itu adalah juru sembelih halal, ada 2 orang dan 1 orang penyembelih halal minimal. Nah,
Jumlah penyembelih halal ataupun juru sembelih halal ini akan disesuaikan dengan kapasitas produksi dan shift biasanya. Berikutnya adalah bukti pelaksanaan, itu adalah catatan harian atau dokumen-dokumen yang harus ada, harus diisi, harus dijalankan setiap harinya untuk kita periksa. Kemudian yang ketujuh, dokumen pendukung bahan, dan selanjutnya kalau misalnya bahan di rumah potong itu meliputi bahan baku sapi atau hewan potong yang lain, dan tentu saja ada disertai dengan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan ya. Kalau yang betina biasanya ada surat status reproduksi STR ya kalau nggak salah. Kemudian validasi pendukung sebenarnya menjelaskan dari keterangan nomor 7 semua fasilitas produksi terkait yang diajukan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan sertifikat halal. Kemudian nomor 10, nama, bentuk, profil aroma. Ini mungkin kita not available atau NA karena kita produknya adalah daging ya. Kemudian 11, bahan tercantum dalam aplikasi sertifikasi diverifikasi sesuai dengan formula produk. 12, dan selanjutnya prosedur PPH, normatif ya, bukti implementasi PPH, prosedur pemantauan dan evaluasi, ini biasanya tahunan ya, untuk dalam bentuk audit halal, audit internal halal, dan tinjauan manajemen. Bukti implementasi adalah bukti-bukti dari bentuk dokumen, kemudian sampel kalau misalnya ada diambil sesuai dengan ketentuan. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu saja ada beberapa hal ya. Ada paling nggak 12 poin yang kita amati. Di sana kita akan melihat pertama kali melihat SCPH-nya. Jadi dengan melihat SCPH kita akan tahu pola produksi atau pola proses di pelaku usaha tersebut. Kemudian asal hewan, nanti kita jelaskan, dibutuhkan SKKH atau STR, surat tanda surat reproduksi ya, status reproduksi ya. Karena kalau betina itu kan secara hukum tidak boleh dipotong untuk sapi dan seterusnya karena akan menguras jumlah jumlah sapi atau jumlah hewan yang ada karena reproduksinya atau perkembangbiakannya terganggu karena jumlah betinanya akan terus berkurang. Kemudian ada pemasok, kenapa pemasok saya masukkan? Kemudian ini titik awal pertama kali pasti akan kita pertanyakan juru sembelih halal, kemudian penyembelih halal dan seterusnya. Kemudian berikutnya pemingsanan, penyembelihan, penuntasan perdarahan, kemudian penyimpanan dan pengiriman. Baik, secara rinci dokumen yang dibutuhkan adalah meliputi manual SCPH. Jadi dokumen yang harus ada, sertifikat penyembelih halal, sertifikat penyembelih halal, oke, SK penyembelih halal. Bukti penyembelih halal telah didaftarkan di BPJPH, sertifikat juru sembelih halal. Nah, untuk juru sembelih halal ini untuk UMKM mungkin cukup dengan pelatihan, tetapi untuk yang non UMKM harus mempunyai sertifikat Juleha. Kemudian SKKH, surat keterangan surat keterangan kesehatan hewan. Kemudian daftar pemasok. Kenapa daftar pemasok ini penting gitu? Banyak kejadian untuk sapi katakanlah begitu di sekitar Boyolali dan sekitarnya. Ternyata ditemukan ada sapi yang dicuri kemudian dipotong gitu. Nah, maka pemasok-pemasok seperti ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada kasus suatu ketika di rumah potong ayam juga ada pada besar ya waktu itu rumah potong besar kejadiannya itu terjadi ada supplier baru lah gitu, bukan supplier yang biasanya gitu, menawarkan harga ayam yang sebenarnya tidak murah, sama ya. Kemudian setelah dipotong ternyata itu adalah hasil curian, padahal beberapa truk gitu. Nah, jangan sampai di sini. Mungkin hewannya adalah hewan halal, tetapi asal perolehannya yang tidak jelas ini juga akan merepotkan. Maka harus ada daftar pemasok. Kalau di dalam audit ISO biasanya daftar pemasok ini disertai dengan bagaimana prosedur untuk menerima pemasok dan selanjutnya, terus bagaimana kriteria diskualifikasi pemasok dan seterusnya. Baik, selanjutnya adalah dokumen yang kita butuhkan adalah rekaman hewan mati, baik mati pada saat proses sebelum proses atau mati saat kedatangan yang kita kenal dengan DOA atau Death on Arrival, kemudian rekaman pemingsanan kalau ada, kemudian rekaman hasil potongan. Jadi setiap motong itu kita ambil sampling, terutama untuk unggas ya, berapa harus kita sampling pada setiap
lot itu, apa hasil potongannya seperti apa? Apakah sudah terpotong 3 saluran dan seterusnya. Nah, untuk sapi biasanya tetap kita individual ya. Kemudian rekaman penanganan hasil produk yang tidak sesuai kriteria. Dan ini catatan, jadi misalnya hewan mati pada saat datang atau death and on arrival tadi, atau gagal dalam pemingsanan atau gagal dari pemotongan, ini mungkin ketika dimasukkan pada kriteria non halal, ini penanganannya seperti apa? Pasti akan dipisahkan, ditempatkan di suatu tempat, ditandai, kemudian dicatat. Kira-kira demikian, dan ini harus ada pada saat kita audit di sana. Kembali ke bahan baku, kita hewannya harus hewan halal gitu. Pakan yang diberikan itu harus terkonfirmasi halal biasanya ya. Kemudian suppliernya siapa, cara perolehannya telah sesuai dengan peraturan atau perundangan yang berlaku. Jadi tadi ada SKK-nya dan SKSR status status reproduksi ya. Surat keterangan status reproduksi ya, begitu. Kemudian transportasinya, jadi apakah alat transportasinya itu hanya didedikasikan untuk hewan halal atau tidak? Misalnya bisa untuk ngangkut sapi, tapi pada lain waktu juga mengangkut babi misalnya. Kemudian bahan pembantu, titik kritisnya adalah air, misalnya air itu ada dari pam atau air dari sumur bawah tanah, pun kalau difilter, filternya itu terbuat dari apa, kita harus terkonfirmasi halal. Karena kita bisa, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, salah satunya adalah filter dibuat untuk filter organik, dibuat dari arang tulang, dan tulang itu nanti dikhawatirkan adalah tulang dari hewan yang tidak halal. Kemudian kemasan plastik biasanya juga sudah banyak yang bersertifikat halal. Kemudian bahan sanitasi juga banyak yang sudah bersertifikat halal. Karena bahan sanitasi di rumah potong berbeda dengan bahan sanitasi di rumah tangga. Semisalnya di rumah tangga cuci tangan bisa menggunakan apa saja, tetapi kalau di rumah potong ada 2 persyaratan pentingnya. Yang pertama, bahan cuci tangan itu tidak merusak biota atau bakteri yang ada di IPAL. Kemudian yang kedua, tidak berbau karena dengan bau akan terkontaminasi pada produk. Yang ketiga, bahan sanitasi ini harus halal. Demikian ya. Berikutnya pra penyembelihan, penerimaan hewan, pemeriksaan antemortem, kemudian istirahat, restrain, dan cara dan hasil pemingsanan bila menggunakan pemingsanan dan rekaman. Bapak Ibu sekalian, nanti kita lebih banyak diskusi ya. Ini kayaknya sudah normatif. Bapak Ibu tentu saja mempunyai latar belakang yang terkait dengan ini. Namun demikian, bila mana karena memang dibolehkan, Bapak Ibu merupakan menambah peluasan lingkup audit, misalnya dari semisal ya, dari apoteker atau dari obat-obatan, kemudian mau melambahkan atau merambah ke penyembelihan, memang butuh pelatihan semacam ini. Kemudian yang keempat, petugas jagal terlatih atau kompeten. Ini agak sedikit penting, bukan penting, ini ada sedikit waktu yang kita luangkan untuk melakukan wawancara dengan jagal. Pertama, jumlah jagal. Yang kedua, sudah sertifikat tadi, apakah sertifikat pelatihan dan selanjutnya. Kemudian pisau yang digunakan. Kemudian bagaimana dia membaca tasmiyah. Kemudian bagaimana terpotong 3 saluran, kemudian dia harus memahami hayah mustaqiroh ya. Kemudian tindakan koreksi dan rekaman. Nanti kita jelaskan mungkin secara tersendiri, ini agak penting. Proses lanjutan, proses lanjutan memastikan hewan telah mati sempurna. Bagaimana ciri-ciri hewan mati dan masih hidup. Di antaranya adalah berhenti darah memancar dari bekas sayatan, hilangnya gerakan nafas dan dada dan perut, refleks kelopak mata, hilangnya refleks pupil, kemudian refleks yang lain, refleks ketika dicubit atau refleks ketika dipegang dan selanjutnya. Proses, kita berbicara halal tidak saja tentang halal proses saja, tetapi juga kita berbicara tentang toyibnya. Di antaranya adalah terpisahnya area bersih dan kotor, kemudian implementasi hygiene dan sanitasi, kemudian GMP postmortemnya GMP, kemudian pemeriksaan postmortem dan pemeriksaan hasil potongan. Kemudian pengemasan dan pelabelan, terbebas dari kontaminasi najis,
dan bahan dan produk yang tidak halal, kemudian kemasan mencantumkan logo halal yang berlaku, tanggal penyembelihan, tanggal pengemasan, tanggal kadaluarsa, dan identitas perusahaan. Kemudian penyimpanan, tersedia fasilitas penyimpanan rantai dingin misalnya ada sesuai dengan skala usaha. Transportasi, alat transportasi yang kontak langsung dengan produk atau karkas segar harus khusus didedikasikan hanya untuk mengangkut produk halal dan tidak boleh secara bergantian digunakan untuk mengangkut produk yang tidak halal. Fasilitas dan RPH hanya dikhususkan untuk produksi produk karkas dan produk segar turunan yang halal. Tidak tercampur dengan pemotongan tidak halal, terpisah secara nyata dari RPH yang tidak halal. Mengikuti peraturan perundangan, jika proses deboning dilakukan di luar RPH, semisal terpisah, ada unit penanganan daging sendiri, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal dan penanganannya mengikuti ketentuan halal. Yang keenam, penanganan produk yang tidak halal harus mempunyai prosedur untuk menangani produk yang tidak halal dan rekaman penanganan tersebut produk yang tidak halal tersebut. Tindak lanjut terhadap produk tersebut terdokumentasi dan terkonfirmasi saat tinjauan lapangan. Ketelusuran mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk halal. Prosedur harus menjamin produk yang disertifikasi berasal dari hewan halal. Cara perolahan halal, disembelih dan sesuai persyaratan halal, dan dibuat di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produk halal. Ini secara umumnya ya Bapak Ibu sekalian penjelasan dari sebelumnya. Ya, jadi untuk penerimaan hewan atau antemortem, pemeriksaan identitas dan asal asal hewan ya, asal hewan tadi, kemudian ke pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. Tindakan koreksi, tolak hewan non halal atau sakit, pisahkan hewan yang dicurigai. Tentu saja dokumentasinya harus kita lihat adalah karena kaitannya dengan dokter hewan adalah ijazah dokter hewan dan kompetensinya mungkin melengkapi darinya adalah SK penunjukan dokter hewan sebagai dokter hewan perusahaan. Kemudian ada yang perlu kita periksa juga adalah form pemeriksaan antemortem, kemudian SKKH tadi pada saat kedatangan. Jadi penanggung jawabnya adalah dokter hewan dan petugas pemeriksaan antemortem. Kemudian penampungan atau istirahat bila mana ada. Kalau untuk sapi ada kandang penampungan, kalau untuk ayam sebagian kalau tradisional memang ada, tetapi kalau misalnya non tradisional istirahatnya itu ada di mobil, ada di truk atau di kendaraan sambil menunggu potong. Tapi istirahatnya harus dipenuhi waktunya. Namun kita bahas dulu penampungan. Harus ada pemisahan hewan non halal dan halal. Pada RPH bisa jadi mungkin ya karena berdekatan ada RPH babi dan RPH ruminansial yang lain, bisa jadi itu berdekatan atau bercampur ya. Tapi ini mungkin kalau di Indonesia agak sulit terjadi karena memang sudah berbeda dengan RPH kita di zaman Belanda. Kemudian apa yang dilakukan adalah cek area kandang dan observasi perilaku dan kondisi hewan. Pisahkan hewan yang tercampurkan, perbaikan fasilitas kandang. Apa yang dilakukan adalah tadi memeriksa STSR tadi dan SKKH, kemudian log monitoring kandang. Siapa yang bertanggung jawab adalah supervisor kandang atau dokter hewan sekaligus. Nah, kita akan membahas berikutnya adalah stunning, karena ini bagian dari titik kritis. Stunning pada unggas itu harus reversible Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat kita ada di sana tentu saja akan kita menurunkan beberapa ekor ayam dari gantungan, kemudian kita letakkan dan dia harus bangkit dalam waktu kurang dari 3 menit ya, atau 90 detik. Kadang-kadang orang bangunnya itu harus tanpa dibantu, tanpa dipegang dan sebagainya. Jadi hewan tidak boleh mati sebelum dipotong. Apa yang dilakukan adalah cek voltase dan lihat tanda-tanda hewan itu masih hidup atau tidak. Kemudian observasi tanda hidup saat disembelih. Ini kita bahas secara tersendiri nanti di diskusi. Kemudian bila mana terjadi ayam itu mati sebelum penyembelihan, berarti harus di stop dulu, harus di-adjust dulu pemingsannya. Kemudian pisahkan dan tandai, kemudian dimusnahkan hewan yang tidak terkonfirmasi tidak halal atau gagal stunning. Kemudian ganti atau kemudian evaluasi atau di setting ulang alat pemingsannya, kemudian perlu dilakukan pelatihan ulang untuk operator.
ada form control stunning, sertifikat pelatihan atau kompetensi sebagai operator stunning. Siapa yang bertanggung jawab adalah operator stunning, yang dokter hewan dan dokter hewan ya, yang memahami dalam proses ini. Kemudian ini yang paling penting berikutnya adalah termasuk HCP, halal critical control point ya, adalah penyembelihan. Jadi penyembelih itu harus seorang muslim membaca tasmiyah atau bismillahirrahmanirrahim, memotong 3 saluran. Jadi kita akan lihat pada saat dia menyembelih, kemudian kita harus melakukan audit berkala kepada penyembelih ya. Internal, ada bukti auditnya. Lakukan tindakan koreksi apabila terjadi pemotongan tidak sempurna dan evaluasi penyembelih. Tentu saja penyembelih seperti disampaikan sebelumnya harus ada 2 orang minimal dan bersertifikat juru sembelih. Apakah itu sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi dari BNSP. Kemudian ada form pemeriksaan hasil sembelihan dan daftar penyembelih. Jadi siapa saja yang punya sertifikat dan siapa saja yang menyembelih. Penanggung jawab Juleha, supervisor halal dan auditor internal. Kemudian berikutnya digantung, kemudian pendinginan, pengemasan, penyimpanan akhir, dan selanjutnya mungkin nanti bisa dibaca dan menjadi referensi Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk unggas tadi sudah saya singgung penerimaan unggas pada pemeriksaan antemortem karena kaitannya dengan kesehatan dan ayam yang sudah mati atau dead on arrival. Jadi tindakan koreksi diantaranya seperti itu. Kemudian istirahat unggas, ini hampir sama dengan ini. Kemudian berikutnya adalah stunning ya. Tadi bisa jadi ayam sudah mati sebelum disembelih. Nanti ini menjadi bahasan secara tersendiri pada tahapan penyembelihan ini. Berikutnya adalah penyembelihan. Penyembelih adalah seorang muslim membaca tasmiyah atau bismillah, memotong atau memutus trache, jalan nafas, esofagus atau jalan makan, arteri dan vena atau jalan darah. Ini kita bisa lakukan wawancara dan pengamatan hasil potongan. Bila mana terjadi kegagalan, maka kita berhak untuk melakukan diskualifikasi atau kita melakukan penggantian penyembelih sampai itu terkonfirmasi sembelihannya adalah benar. Kemudian melakukan retraining tindak lanjutnya. Kemudian tadi sudah disebutkan minimal ada 2 orang juleha. Dan kemudian kita mengkonfirmasinya dengan form pemeriksaan hasil sembelihan. Perdarahan atau bleeding. Kalau diunggas minimal butuh waktu 3 menit ya. Kurang dari itu kurang ma'ruf juga ya. Jadi betul-betul unggas sudah mati sebelum proses scalding atau celup air panas. Berikutnya scalding, dipastikan bahwa ayam sudah betul-betul mati sebelum masuk ini. Suhu scalding berkisar antara 58 sampai 62 derajat Celcius, tapi ini akan sangat bervariasi tergantung pada peralatan dan desain alat yang digunakan. Baik, berikutnya ada defeathering, pencabutan buli, pengeluaran jeroan, pencucian karkas, ciling, pemotongan dedebening, pengemasan, penyimpanan akhir, transportasi, hampir sama seperti yang disampaikan berikutnya. Ini asas SCPH, mungkin saya singgung saja sebentar. Ini ya, sepintas lalu, silakan nanti dibaca ini proses pada rumah potong hewan ruminansia, kemudian bagian alir RPHU ya, kedatangan unggas dan selanjutnya di mana titik kritisnya. Kemudian ini adalah definisi aja ya, yang sudah disampaikan tadi, titik halal, produk harus memenuhi standar halal guna memperoleh sertifikat halal. Maka kita harus memahami titik kritis kehalalannya. Jadi ini dasar-dasar bagaimana kita memahami titik kritis halal. Titik kritis halal adalah suatu tahapan proses produksi, baik makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, dan sebagainya, termasuk pemotongan tadi, di mana ada kemungkinan satu produk bisa menjadi haram. Kemungkinan satu produk bisa menjadi haram karena bahan bakunya atau adanya penambahan bahan atau kesalahan dalam proses tadi ya. Ini kalau umumnya adalah kalau adanya babi dan turunannya, kemudian alkohol, kemudian dari tubuh manusia, dan selanjutnya, kemudian darah, dan kemudian ini yang kita fokuskan ini bangkai. Jadi kita harus konfirmasi Bapak Ibu sekalian,
bahwa darah yang di hasil pemotongan itu betul-betul tidak digunakan untuk konsumsi manusia. Kalau di rumah potong hewan yang modern biasanya ditampung di area sendiri, kemudian tiap hari dikeluarkan karena darah itu tidak boleh tercampur dengan ipal. Karena berat beban ipal kalau masih harus mengolah darah untuk menjadi air baku mutu dari proses ipal. Kemudian berikutnya adalah bangkai. Ya ini harus kita pastikan bahwa apa namanya hewan yang kita sembelih baik itu unggas atau ruminansia atau hewan sembelihan yang lain tidak mati sebelum disembelih. Kira-kira demikian dan tidak boleh menyembelih bangkai. Baik, berikutnya intinya adalah makanan dan minuman diharamkan dalam Islam secara garis besarnya dapat dikategorikan dalam beberapa hal. Bukan terdiri dari mengandung atau bagian benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam, tidak disembelih menurut ajaran Islam, tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut agama Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil diskusi, silakan nanti titik pokok yang lain sudah saya jelaskan dan sebagian juga sudah saya tulis untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam proses audit. Rasanya tidak elok kalau saya hanya berbicara sendiri, maka akan membuka ruang diskusi dengan sejelas-jelasnya. Oke, karena di dalam proses pelatihan ini kebetulan saya juga memang certified untuk instruktur, maka ini saya sampaikan sebagai metodologi diantaranya adalah biasanya dengan proses, tapi karena tidak memungkinkan, saya akan menyampaikan dengan diskusi tanya jawab. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, kalau semisal ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ada Ibu Ruri, Ibu Dr. Hewan Ruri, silakan. Ya, terima kasih Dokter Sony. Mohon izin saya off cam karena sambil perjalanan takut sinyalnya nggak stabil. Silakan, Dok. Gini Dok, tadi disebutkan memang ada beberapa hal yang menurut saya ini memang sejalan dengan nomor kontrol veteriner gitu ya Dok ya. Baik. Untuk rumah potong. Hanya saja yang sering kita temui di lapangan ini kondisi RPU atau RPH yang ada di lapangan ini sangat jauh dari standar NKV. Salah satunya ketiadaan SKKH dan SKSR. Jadi para pemotong itu rata-rata tidak punya Dok SKKH atau SKSR gitu untuk hewan-hewan yang akan disembelih. Ya, untuk menyikapi hal itu, kira-kira apa yang bisa auditor lakukan? Apakah dengan tidak ada SKKH atau SKSR kemudian ditolak atau bagaimana sebaiknya? Kemudian yang kedua, Dok, saya ingin bertanya tentang ini nih misalnya di satu RPH itu dia ada motong sapi, kemudian ada juga motong kambing begitu ya. Sama-sama ruminansia besar dan kecil gitu. Pada saat proses audit, dia hanya memotong sapi saja gitu. Tapi kambingnya tidak. Apakah boleh pada saat misalnya yang diajukan adalah sapi dan kambing. Nah, pada saat audit itu hanya sapi saja, kemudian yang kambing ini apakah boleh dianggap lulus jika pada saat dia memotong sapi sudah lulus, begitu Dok. Mungkin itu dulu pertanyaannya, terima kasih. Terima kasih Dok Ratri ya. Ruri, Dok Ruri. Dok Ruri sekarang tinggal di mana dan bekerja di saya kebetulan bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan di Kota Metro Lampung, Dok. Metro Lampung ya. Lampung yang belum pernah saya kunjungi rumah potongnya. Oh ya, silakan Dok mampir. Kita ada RPH Kota Metro. Ya, bikinlah yang bagus kalau sudah baik, NKV sekalian ya. NKV sudah halal. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya dalam keseharian adalah konsultan di bidang rumah potong unggas dan rumah potong sapi.
Jadi layanan produk saya dan tim itu adalah merancang rumah potong, memasang peralatannya, dan mungkin beberapa peralatan kita manufacturing sendiri, sampai dengan mungkin operasionalnya, bagaimana cara butchering dan sebagainya. Kemudian saya adalah salah satu master butcher di Indonesia gitu, selain juru sembelih halal. Saya juga master trainer dalam hal ini. Maka kalau misalnya membutuhkan jasa kami gitu, izin ya Pak Aldo promosi ini. Baik dok, Oke, siap dok. silakan kontak saya gitu. Termasuk SNI ini yang terbaru, baru dalam proses untuk saya SNI Unggas, saya terlibat penyusunan buku-buku panduan rumah potong sapi, rumah potong unggas, rumah potong sapi skala kecil juga tim kami juga yang menyusun gitu. Nah ini yang terakhir besok pekan depan ya, pekan depan saya ke Jakarta lagi untuk menyusun SNI atau meninjau ulang, kaji ulang SNI untuk rumah potong sapi. Nanti kalau sudah keluar nanti saya share. Yang sudah ada tentu saja standar potongan daging sapi saya ada SNI-nya, kemudian SNI terbaru dari rumah potong unggas. Nanti silakan chat saya, tulis nomor saya nanti saya share, saya bagi ya. Baik, tadi menanggapi dari Dok Ruri tadi. Memang ini kalau kita di NKV, kalau kita audit itu kan mesti ditanyakan sudah punya halal belum gitu. Maka kita harus melakukan hal yang sama pada auditi yang kita audit sudah punya NKV belum gitu. Karena di NKV itu mensyaratkan halal, tapi apa enggak tidak salahnya halal kita sendiri ini juga menanyakan itu. Jadi catatan not kapan waktu penyelesaiannya untuk disertifikasi. Karena kalau kita tidak mengarahkan ke situ, apapun level NKV-nya, itu nanti kita juga akan meninggalkan toyib. Memang antara halal dan NKV itu sendiri-sendiri ya, memang betul. Tetapi alangkah bijaknya kalau kita berjalan bareng. Biasanya di rumah potong yang desa-desa kecil-kecil itu, saya juga menyarankan ini sebaiknya begini-begini meskipun tidak ada urusannya dengan halal secara langsung, tetapi ini adalah aspek toyibnya. Demikian dok, harus ada note paling tidak harus menyarankan secara NKV prosesnya harusnya begini-begini. Semisal ya, kalau di sapi itu kan ada gantungan itu, gantungan daging itu. Kalau masih terbuat dari besi atau yang bisa nenyek bisa korosi, maka saya biasanya menyarankan. Ini jadi catatan ya, tolong ini bereskan sebelum kita sidang internal misalnya begitu. Kemudian ketika kita mengaudit sapi dan kambing, apakah harus ada evidence atau bukti pada saat pemotongan sapi atau kambing? Ya, jawabannya iya. Kalau tidak, ya kapan kalian motong kambing kita ini? Karena kita harus ainul yakin, kita melihat menentukan atau mengambil keputusan berdasarkan melihat gitu. Kecuali ya memang tidak memungkinkan kambingnya hanya setahun sekali ya, beda ceritanya. Kira-kira begitu. Kalau hal yang seperti itu maka dibutuhkan evidence setidaknya adalah ada videonya gitu. Tetapi kalau bisa namanya audit kan kita rencanakan sebelumnya harus ada pemotongan ini. Ini bentuk konsekuensi ketika seseorang mengajukan harus ada proses gitu. Demikian ya, Dok. Semoga puas dengan jawaban saya. Kalau tentang SKKH tadi gimana dok? Iya sama, saya juga akan menyarankan tolong ada SKKH sebelum ini dimasuk sidang internal. SKKH karena waktu di situ kita lihat ada pemotongan betina ya harus ada bukti bahwa dia sudah diperiksa bahwa bukan betina produktif. Gitu dok. Oke. Ya, jadi gini, halal ini kan urusannya dengan agama. Padahal agama kan mensyaratkan ketaatan kita kepada pemerintah atau ulil amri. Maka tolong untuk ini juga dipenuhi gitu. Bukan asal kelihatan terpotong dengan halal dan sebagainya ini. Maaf ini dari para peserta ada yang dari Jawa Timur tidak? Ada? Ada yang dari Jawa Timur? Saya itu sering di Facebook itu melihat para juru sembelih halal itu dengan bangga memamerkan memotongnya dengan cepat gitu. Tapi bukan itu yang saya lihatnya. Habis itu darahnya itu ditadai gitu. Ditampung gitu. Sudah jelas-jelas gitu. Nanti kalau yang berteman dengan para juleha itu akan tahu gitu. Kok sampai segininya ya? Kira-kira begitu, nggih. Baik,
Dokter Ruri? Gitu Oke. ya kira-kira. Berikutnya ini ada Mas atau Dokter AR Rahmat, dipersilakan. Baik, terima kasih Dokter Sony, Pak Dokter Sony. Oke. Pertanyaannya terkait dengan pakan tadi, Pak Dokter Sony, setelusur mana kita melihat pakan itu harus halal? Soalnya kan ada yang tepung darah gitu ya, Pak Dokter. Eh, Apalagi ada yang pakai maggot gitu ya. Apa itu perlu kita telusuri juga? Kemudian tadi terkait dengan stunning dengan elektrik ya. Adjustnya berapa volt kira-kira Pak Dokter Sony? Karena kan ada syarat tadi 90 detik ya yang harus Baik. ini kan adjustnya harus jelas juga nih batasannya mungkin. Dua itu dulu Pak Dokter. Pakan. Baik, Pak Rahmat, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, untuk pakan ini kan memang harus terkonfirmasi dia itu halal ya. Misalnya dia dikasih tepung darah dan sebagainya, itu di dalam hukum fikihnya itu kan termasuk hewan jalalah ya. Jadi harus dinormalisasi. Ada beberapa ulama dan jumhur ulama menyatakan setidaknya dinormalisasi dalam waktu 4 hari ya. Sepekan lah gitu, 6 hari atau 7 hari lah. Itu idealnya kalau menurut saya. Semisal lele dikasih makan darah dan sebagainya itu, maka dia harus dikondisikan dengan pakan yang normal gitu, pakan pelet lah apa gitu, dalam waktu 7 hari di air yang mengalir gitu. Kira-kira demikian. Begitu kayak hewan-hewan yang lain tadi, apakah dikasih makan maggot dan sebagainya, maka dikasih pakan yang lain setidaknya 7 hari. Diharapkan dia sudah apa ya, tersucikan atau terbersihkan lah kira-kira gitu ya. Pertanyaan pertama. Kemudian untuk stunning, masih yang ditanyakan tadi stunning pada unggas. Jadi begini Bapak, ketika kita punya alat itu akan ada rekomendasi dari perusahaannya. Jadi untuk voltasenya saya tidak bisa menentukan. Karena ada yang misalnya antara 30 sampai 50, ada yang 25 sampai 50, tapi ada juga yang 50 sampai 70 gitu. Jadi memang sangat berbeda. Yang kita lihat adalah fokusnya kita adalah di efeknya. Ketika dia di stunning, habis stunning lewat biasanya ini pakai overhead conveyor ya, pakai conveyor, kita turunkan, kita biarkan selama 90 detik ya. Dan dia akan bisa bangun dengan sendirinya. Atau dia bablas, tidak bangun gitu. Ada kelihatan seperti itu. Nah, kalau dia tidak bangun berarti dia terkonfirmasi gagal stunning. Produknya harus kita musnahkan ya. Jadi nanti bentuknya biasanya ya kalau untuk rumah potong itu ayam yang mati ini akan disendirikan, dicatat jumlahnya berapa, beratnya berapa. Kemudian kalau apa di rule perusahaan di mana saya jadi konsultan, biasanya saya mintakan dibuka kalau kematiannya terlalu banyak. Banyaknya seberapa ya? Tergantung kapasitas pemotongan. Kalau misalnya saya per jam itu 6.000 ekor, maka di dalam satu lot itu paling enggak mati lebih dari 25 ekor atau 20 ekor harus dilakukan nekropsi atau dilakukan bedah bangkai. Kira-kira demikian untuk menentukan sakitnya apa, berbahaya atau tidak buat manusia atau tidak gitu. Kira-kira demikian. Nah, produk-produk yang gagal ini ya, produk-produk yang mati tadi atau gagal proses disendirikan, dipantau, dicatat. Nah, kalau dimanfaatkan oleh pihak ketiga, maka harus ada surat perjanjian bahwa produk tersebut tidak digunakan untuk konsumsi manusia. Dan dia ada bukti serah terima, dan berikutnya kita harus secara reguler, kita harus menanyakan digunakan untuk apa, dia kirim foto dan sebagainya. Kira-kira demikian ya. Maaf, Baik Pak, terima kasih banyak. kira-kira demikian. Nah, gitu Bapak untuk unggas ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, monggo. Izin bertanya, Dok. Silakan. Nggih. Oke. Kan tadi dijelaskan bahwasanya kalau SKKH dan SKHR itu nantinya di follow up biar ada gitu. Tapi kan kebanyakan di lapangan itu mereka dapat dari petani lokal gitu. Kadang petani lokal pun tidak paham kalau ada itu. Itu bagusnya nanti bagaimana, Dok? Baik.
Kalau SKKH memang kan kalau misalnya di dalam satu wilayah saja kan tidak perlu dibutuhkan. Di satu zonasi tertentu itu memang nggak dibutuhkan ya. Kalau misalnya SKSR ini yang penting. Jadi memang harus ada yang datang memeriksa memastikan dia sudah memastikan dia bukan betina produktif. Kira-kira demikian? Ini kita persyaratkan, tapi ini saya luruskan lagi ya Bapak Ibu sekalian, kita ini auditor halal. Jadi soal NKV dan ketaatan terhadap syarat-syarat NKV ini menjadi aspek thayyib kita gitu. Kita tidak bisa memaksakan. Apakah kalau misalnya tidak punya SKKH dia jadi haram kan tidak juga gitu. Tetapi kita juga menanyakan, ada SKK-nya Pak? Ya, ada Pak, diambil. Biasanya ada kalau beli dari pasar. Kalau SKSR juga biasanya ada kalau dari pasar. Tetapi kalau dari tetangganya yang kita butuhkan SKSR. Jadi meskipun tidak dalam bentuk surat, tapi setidaknya ada bukti petugas yang memeriksa. Demikian? Bisa diterima? Bisa, Dok. Ye. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita ini ya, kita lebih banyak diskusinya. Izin dok, Ye. bertanya soal stunning di sapi. Ye. Silakan. Kalau tadi kan prinsipnya untuk unggas dia harus reversible, Ya. bangun sebelum 3 menit begitu ya. Ye. Untuk yang di sapi ini bagaimana dok? Bagaimana? Karena rasanya tidak mungkin setelah di stunning dibiarkan dan Baik. menunggu Ye. bangun gitu ya. Ya, baik. Enggak gitu. Baik. Ini adalah satu posisi di darurat ini. Maaf, ini Bu siapa ini? Ruri dok, yang Oh, tadi masih dok. Ruri. Ya. Baik, ini bahasanya agak sangat menarik ini. Ketika saya menyusun SNI di rumah potong, itu salah satu referensinya adalah SNI di halal, pemotongan halal. Baik, kita harus ini kita orang medis ya, kita orang logik ya. Kalau saya bisa menyampaikan, jangan paksakan sesuatu yang bukan kompetensi kita. Serius gitu. Kalau misalnya di FKH saya misalnya mengajar tentang daging, maka di luar daging saya tidak akan banyak berkomentar atau ini karena memang bukan wilayah atau ranah saya. Kira-kira begitu. Qadarullah ini yang menangani ini saya rasa agak lucu. Baik Ibu Ruri kan latar belakang dokter hewan ya. Ini untuk semua yang hadir di sini, maka pertanyaan pertama, ketika ada orang itu koma, apakah dia sudah mati atau hidup? Ibu Ruri? Hidup, Hidup. Standarisasinya apa? masih bernafas. Bukan itu. Bukan. Standarisasi orang hidup apa? Bisa orang tidak bernafas tapi masih hidup? Apa? Standarisasi orang hidup. Jantungnya. Nah, jantungnya masih berfungsi. Baik. Maka kalau di dalam SNI itu disampaikan bahwa dengan retak kemudian sekian, maka akan dinyatakan halal. Kalau tidak ada bekas retak, ini kan masalah fisik saja. Sepanjang jantungnya itu masih bekerja, maka apa? Sapinya masih hidup, gitu. Ya, betul nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Ya, jadi jangan udahlah ngomongin orang nanti, udah nggak disampaikan gitu. Harus dievaluasi itu SNI-nya. Nah, apa tandanya sapi hidup ketika disembelih? Mungkin ada yang bisa menjawab. Nyemprot, Pak. Betul. Itu jawaban paling tepat. Standarisasinya harus ini. Kalau dia tidak nyemprot, berarti kerja jantungnya sudah tidak ada. Betul tidak? Setuju tidak? Iya. Ya, ini paling titik kritisnya. Ketika kita melihat nyembelih, harus darahnya itu memancar. Harus. Meskipun dia sakit, itu maka dia tetap harus memancar meskipun tidak sehebat kalau sapinya sehat atau hewan sembelihannya sehat. Ini ya Bapak Ibu sekalian yang hadir ya. Karena saya melihat beberapa kali di rumah potong karena dia tercekik di video ini maksud saya tidak melihat langsung. Dia tercekik kemudian darahnya itu tidak bisa memancar. Artinya dia sudah mati gitu. Sudah tidak ada gerakan. Dua ada video ini yang saya punyain ya. Tolong nih hati-hati dalam hari ini gitu. Begitu pula ketika di stunning dia masih mancar, sudah mau rusak kayak mau kepalanya itu kan masalah animal welfare ya.
masalah kekerasan stunting, tetap dia di apa diberikan kompensasi, diberikan apa bukan hukum ya, diberikan dinyatakan dia halal gitu. Oke, kalau misalnya masalah animal welfare kita bahas secara terpisah gitu. Kok sampai merusak dan menyakiti dan sebagainya. Tapi tidak ada seperti itu gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar bahwa di Jerman itu dilakukan penelitian ketika di stunning ternyata EKG-nya gini. Ketika ditelusur apa yang terjadi? Ternyata itu pernah ada itu jurnal seperti itu. Nomor jurnalnya ketika dilacak saja bukan membahas masalah itu. Jadi jangan sampai kita termakan isu. Beberapa waktu yang lalu ketika beredar video yang di Surabaya itu di stunning, terus kemudian jatuh, terus orang dengan gampang, oh tidak halal, itu tidak halal itu. Bapak Ibu sekalian, jangan bermudah-mudah bilang halal atau haram. Kalau kita tidak tahu dalilnya secara fikih ya. Jadi jangan semudah bermudah itu. Semisal ya, ketika sapi sudah disembelih, kemudian untuk mempercepat kematian, kemudian di antara celah tulang belakang itu spinal cord itu ditusuk, gerak-gerak terus mati. Apa hukumnya Bapak Ibu sekalian? Haram atau halal? Ayo silakan jawab. Mungkin Pak Lukman atau Pak Rahmat, monggo. Atau mungkin sapi sudah dipotong, masih bergerak-gerak, potong kaki, sudah dipotong, belum mati, dikuliti. Apa hukumnya seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Menyiksa itu. Iya, apa hukumnya tentang halal haramnya? Haram, Mbak. Oh, haram. Ya, ini tadi kan sudah sampaikan, Pak. Jangan bermudah-mudah bilang haram. Apa yakin Bapak? Berarti banyak beredar yang seperti itu karena di RPH banyak orang yang praktek seperti itu. Begini Bapak Ibu sekalian, pelakunya tetap dihukumi berdosa, tetapi hukum sembelihannya tetap terkonfirmasi. Matinya kan karena dia dipotong kan tadi. Akibat penyembelihan. Kira-kira demikian ya. Sama seperti tadi. Jadi ketika dikuliti, dipotong kaki atau semacam ini, pelakunya tetap dihukumi berdosa. Hukum sembelihannya menjadi makruh. Gitu. Kalau makruh diterus-teruskan akan menjadi haram. Kalau perbuatan itu berulang-berulang gitu. Kira-kira demikian. Maka pada saat kita audit, ini bagian juga yang harus kita berikan penekanan. Baik, berikutnya. Ada yang pertanyaan lagi? Kalau nggak bertanya, saya yang bertanya. Kita diskusi dulu. Maka tadi ketika hewan disembelih, sebentar ya, Bu Retno, Bapak, ya, Bu Retno ya mungkin. Ketika hewan disembelih harus memancar darahnya. Nah ini kalau menurut saya sebut hayatul mustaqirah. Jadi tanda dia hewan itu masih hidup atau dia masih punya daya hidup. Kira-kira demikian. Nah, ini sebagian Syafi'iyah, sebagian orang yang menganut mazhab Syafi'i menganggap misalnya ayam ketabrak di pagi hari pukul 7, maka dia harus hidup sampai pukul 11 siang atau pukul 12 siang baru halal kalau disembelih, misalnya begitu. Tapi jumhur ulama sudah sepakat kalau ketika disembelih maka hewan masih hidup, ketika disembelih dia memancar darahnya, maka dia halal untuk dimakan. Kira-kira demikian. Baik, sebelum kita lanjut, silakan Ibu Retno. Silakan Bu Retno untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini Ibu Retno Budi Lestari, silakan. Ini sudah dibuka. Ibu Retno Budi Lestari, silakan. Nggak jadi tanya. Oke, nggak jadi tanya. Tadi ditanya. Oke, silakan mungkin Bapak Ibu sekalian yang bertanya. Mohon maaf dok, terkeluar sebentar tadi. Oke, silakan. Tidak stabil. Mohon maaf juga nggak bisa open kamera karena memang. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan. Ini dok, bagaimana dengan prinsip daging yang asuh ya dok ya, aman, sehat, utuh dan halal itu. Kalau kita kan dalam memeriksa atau mengaudit RPH kita fokuskan ke kehalalannya gitu ya. Mungkin ada sedikit tadi toyib gitu ya. Nah kalau sehatnya gimana dok? Apakah misalnya di pemeriksaan postmortem gitu, kalau misalnya ada hewan yang kita curigai, apakah ada misalnya pemeriksaan pH misalnya gitu.
pH daging atau pH karkasnya gitu. Terus kemudian kalau di RPU ayam, apakah ada misalnya untuk yang ayam yang dicurigai mengandung residu antibiotik, apakah ada pemeriksaan, misalnya rekomendasi atau pemeriksaan bebas residu misalnya, apakah seperti itu? Itu aja dok, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, memang kita yang fokuskan itu adalah halal, tapi toyib ini juga merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan. Jadi ini adalah satu paket halal dan toyib. Tetapi pada aspek toyibnya kita memang tidak terlalu mendalam karena itu menjadi wilayahnya Kesmafed atau apa ya NKV lah katakan begitu. Nah, baik selanjutnya. Kalau mengikuti aspek toyib, tentu saja kita mengikuti beberapa rule-rule yang harus ini ya, di apa namanya dijalankan. Baik, Ibu Retno, saya akan bercerita sedikit. Ketika saya mengaudit pada UMKM yang mungkin memotong sehari 500 ekor, 50 ekor, bahkan 25 ekor unggas ya, saya mungkin auditnya adalah kepada aspek-aspek halalnya lebih menekankan pada toyib sebagian gitu, misalnya antara area potong dan area penampungan harus ada skat yang jelas sehingga ayam tidak melihat temannya dipotong, dan selanjutnya gitu, misalnya syarat pisau harus tajam, harus diuji ketajamannya semisalnya, dan tidak bergagang dari kayu, dan selanjutnya itu kan aspek-aspek toyib. Tajam ini juga bagian-bagian sunah-sunah pemotongan, kira-kira demikian ya. Kemudian tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan dipotong. Tadi sudah disampaikan hewan yang dipotong tidak dilihat temannya yang belum dipotong. Itu terus menggunakan pisau tajam, mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya. Ini juga aspek-aspek yang saya tekankan untuk diperiksa. Kira-kira demikian. Dan satu lagi yang jangan lupa itu, ketika pisau digunakan berdarah, sebelum digunakan untuk berikutnya harus dicuci. Ingat bahwa kita tidak bisa menggunakan alat yang najis untuk memotong. Kira-kira demikian. Tapi maka ketika seorang penyembelih harus mempunyai lebih dari satu buah pisau. Kira-kira demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sedikit sampaikan, secara fikih, darah itu najis itu adalah darah dari tempat yang dari hasil sembelian tadi. Ketika dipotong, muncrat atau memancar tadi, darah itu adalah darah dari pemotongan ini adalah darah yang najis. Demikian Bapak. Monggo. Ibu, masih ada yang ditanyakan lagi? Bu Retno, sudah cukup menjawab atau masih ada yang kurang? Yang pemeriksaan postmortem untuk ayam tadi Ya. dok, Kalau postmortem ini kan menguatkan pemeriksaan antemortem biasanya. Ketika ada temuan matinya banyak di antemortem, biasanya postmortemnya ini terkonfirmasi apa sebabnya, kolibasilosis kah, apa CRD kompleks kah, atau sebab yang lain. Nah, yang menjadi bahaya adalah ketika dia memang betul-betul suatu produk yang misalnya kena salmonella gitu kan, akan kelihatan apa tanda-tanda bahwa hewan itu terkena salmonella, maka produk yang ada itu harus diafkir. Kira-kira demikian. Dan untuk misalnya pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan logam berat atau residu antibiotik atau bahan pengawet ini kan tidak bisa dilakukan serta-merta dan perlu ada proses. Maka pemeriksaan semacam ini kalau di perusahaan-perusahaan dipersyaratkan minimal dilakukan 3 bulan sekali pada satu lot produk. Demikian, Ibu. Oh, Ya, baik. ini bisa menjadi bagian kalau perusahaan besar, saya biasanya auditnya bisa sampai 4 jam karena saya harus memeriksa daftar pemasok, pemeriksaan-pemeriksaan termasuk air, kemudian swabnya, kemudian MSDS sabunnya dan sebagainya. Saya komplit ya, hampir butuh waktu 4 jam kurang lebihnya ini kalau perusahaan besar. Tapi kalau perusahaan UMKM kan nggak bisa segitunya, kira-kira demikian. Jadi kita sesuaikan pemeriksaan itu sesuai dengan karakter proses dan skala usahanya. Itu tadi ada dua file, yang satu adalah list checklist pertanyaan pada saat audit, itu biasanya saya tanyakan untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Kira-kira Bu Retno begitu ya, nanti silakan nanti sambil dibaca-baca, silakan nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan lah, kira-kira demikian. Monggo, kalau masih ada pertanyaan lain. Ini saya kirim nomor HP saya ya.
Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pak, misalnya kan dalam satu RPU kecil kan di desa itu kan biasanya eh, jumlah dia kan cuman misalnya dia menyediakan pemotongan hewan kayak burung dara, puyuh ataupun segala macam. Ya. Sedangkan ketika di audit kebetulan penyembelihan yang hewan tersebut tuh gagal dan dia cuma penyediaannya cuma satu. Jadi kan nggak bisa kita koreksi lagi kan batas skala kan 3 kali. Nah itu apakah apakah harus divideokan bahwasanya ketika penyembelihan burung dara ataupun hewan yang maksudnya kapasitasnya jarang itu atau gimana Pak? Maksudnya kayak misalnya kan utamanya kan ayam, tapi kan kadang kalau di rumah potong unggas yang kecil-kecil kan biasanya dia juga nyembelih kayak hewan-hewan kecil unggas-unggas kecil Pak. Itu gimana Pak? Oke. Baik, pertanyaan pertama adalah gagalnya itu gimana Pak? Disebut pemotongan gagal itu bagaimana Pak? Halo? Halo? Pak hilang. Bapak, tadi yang bertanya Pak siapa? Siapa Pak Aldo yang barusan bertanya tadi? Pak tadi Riki. Pak Wahyudi, iya itu gagalnya Yudi. pemotongannya kemana? Kenapa Pak? Maksudnya tuh pemotongnya tuh 3 salurannya tidak terputus Pak. Ya, baik. Ya. Jadi gini Bapak, jadi kita itu jangan serta-merta tadi bilang gagal atau ini. Kalau memang saat audit kita harus memastikan terkonfirmasi 3 saluran terpotong. Sepakat? Sepakat. Nah, ini karena kalau ujian ini kan kita, oh ini harus bagus, ini nilainya harus 10 gitu. Apalagi kalau kompeten ini harus semuanya kompeten. Tidak boleh ada satu pun MUK yang kita tidak kompeten. Harus itu. Maka baru dinyatakan lulus gitu. Nah, ketika 3 saluran ini tidak terpotong sempurna, ini kita bicara fikihnya ya. Ya, tidak, maka salah satunya yang terpotong paling tidak itu adalah saluran darah karena memotong itu adalah memotong ini adalah yang kita potong adalah dengan tujuan adalah mengeluarkan darah. Kira-kira demikian. Paling tidak saluran darah dan saluran nafas. Biasanya saluran makan sering juga tidak terputus secara sempurna. Ini masih boleh. Kira-kira demikian. Tapi ketika saat audit, dia harus bisa menunjukkan bahwa terpotong 3 saluran. Gitu ya Pak ya. Nah, sementara untuk madhab Syafi'i itu yang terpotong setidaknya adalah saluran makan dan saluran nafas. Kalau itu terpotong secara logikanya kan tidak mati-mati ya. Betul kan? Malah menyiksa. Sementara kalau koreksinya harus menunggu 3 hari. Maka di SNI-nya, di SKKNI-nya dilakukan koreksi itu boleh. Ketika dipotong, belum selesai terpotong sempurna, maka harus disempurnakan pemotongannya itu boleh. Karena satu alasan tidak menyiksa dan yang kedua memang menyempurnakan pemotongan gitu. Gitu Bapak, ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti kalau hewan kecil boleh Pak. Maksudnya kan misalnya nih dalam pemotongan saya kan sering nemuin kalau memotongkan menampingin teman saya audit unggas seperti bebek kan agak susah ya. Betul. Dan itu agak kadang terpotongnya tidak sempurna. Baik. Ya kadang entah tidak terputus sempurna saluran pernafasan atau segala macam itu bisa disempurnakan. Bisa. Oh. Baik Pak, terima kasih Pak. Soalnya tapi kalau saat audit harus terpotong sempurna ya. Tapi kalau kita bicara masalah kehalalan tetap halal itu. Paham ya? Paham Pak. Baik, kalau dia tidak sempurna mengulang saja gitu. Sampai dia potongnya sempurna gitu. Ya. Karena biasanya kalau motong orang tradisional kan pengen lubangnya kecil gitu sehingga kepalanya tidak putus di saat dicabut bulu dan sebagainya. Nah, itu kan ala-ala mereka. Tapi kalau kita tetap harus terpotong sempurna. Makanya pada pemeriksaan hasil potongan itu ada dokumen yang harus kita periksa di situ gitu. Pada perusahaan besar gitu. Gitu ya Pak? Sudah? Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Dok, izin meneruskan pertanyaan Pak Wahyudi tadi. Kira-kira adakah batasan berapa kali boleh mengulang pada saat audit ya Dok? Karena pernah kami temukan nih misalnya satu motong 3 ekor kali 3 kali itu masih belum lulus gitu. Nah, pertanyaannya nih sudah diperiksa belum? Dia sudah bersertifikat juru sembelih halal belum? Sudah ada sertifikatnya. Ya itu salah yang memberikan sertifikat. Ketika dia, kalau orang ya ini Bapak Ibu sekalian, orang ikut pelatihan pelatihan misalnya juru sembelih halal. Dalam metodologi pelatihan itu harus dinyatakan dia kompeten sehingga ketika ujian yang sebenarnya
maka tidak ada masalah karena dia sudah kompeten. Kalau motongnya aja tidak sempurna, bagaimana dia bisa dapat sertifikat gitu? Iya dok, Kira-kira banyak begitu. pelatihan-pelatihan di lapangan itu banyak Nah, yang itu. ternyata hanya sekedar Iya, pelatihan gitu loh. sekedar bayar gitu ya. Iya, jadi Jangan mereka nggak begitu. benar-benar bisa. Makanya kayak kita di sini, misalnya di Halal Institute ini kan apa para instrukturnya kan biasanya instruktur punya metodologi instruktur. Tadi bahkan ada yang master instruktur. Sama seperti saya ini ada master instruktur, maka saya harus mengkonfirmasi orang ini betul-betul paham tidak gitu kira-kira. Bu Ratri, Dok Ratri, Ruri kira-kira dok, demikian. Ruri. Oh, Dok Ruri, Dok Ruri, maaf ke bawah Ratri ada Kalau teman. sudah 3 kali ngulang dan gagal, saya tinggalkan pergi gitu nggak apa-apa kan ya dok Nggak ya? apa-apa, besok lagi kita harus dia sampai dia bisa dulu. Maka di situ kan ada penyelih halal. Pastikan dia bisa motong tersempurna pemotongan. Demikian ya. Iya, oke. Ya, atau dia ganti orang deh gitu. Ganti Baik. orang Ganti dipotong. penyembelih, Oh iya, iya. Ya, terus kalau ganti penyembelih dia bisa menyembelih tapi belum sertifikat kan dia tinggal ikut pelatihan, ikut dapat sertifikat. Yang penting kemampuan dan keterampilannya bisa. Kira-kira demikian ya. Dok. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ganti yang bertanya. Siapa yang bisa menjawab? Ini maaf ini saya sudah siap sebenarnya ada agenda saya jadi wasit kejuaraan pada pagi ini sampai besok gitu. Mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita bisa atau nanti kita diskusikan via WA dan sebagainya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari saya. Sebenarnya ini silakan menjawab ya. Sebenarnya sembelihan ahli kitab Nasrani dan Yahudi itu halal atau haram? Haram. Kenapa? Haram. Dari mana dasarnya? Tidak menyebut asma Allah. Coba lihat baca Al-Maidah ayat 11. Ya, nah, di situ kan disebutkan maka dihalalkan bagimu adalah sembelihan Nasrani dan Yahudi itu. Betul ya? Kalau nggak salah ya ini ayatnya 11 gitu. Dan menikahi wanita-wanita dari ahli kitab tersebut. Dan janganlah kamu mencari di luar itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa semerta-merta membilang halal atau haram tanpa berdasar. Orang akan bereksis begini, oh ahli kitab di zaman Nabi berbeda dengan ahli kitab zaman sekarang. Tidak, sama. Dulu menyembah 3 Tuhan dan selanjutnya sama. Yahudi juga demikian, juga sama gitu. Tapi Allah masih menganggap menurut saya Allah masih berpendapat Allah mempunyai keleluasaan ini adalah agama samawi yang disembah masih Allah gitu kira-kira begitu. Nah, berikutnya adalah yang pertanyaan saya, ketika KTP-nya menunjukkan Islam, kemudian dia tidak menjalankan sholat sama sekali ya, itu apakah sembelihannya halal atau haram? Halal. Halal. Coba nanti dibaca bab-bab tentang pembatal keislaman. Kalau menurut saya itu haram. Kalau menurut saya ya pendapat saya. Karena begini, ya kita lihat dulu, apakah dia menjalankan sholatnya misalnya masih bolong-bolong ya, Isya, Maghrib, subuh enggak, duhur enggak dan sebagainya itu saya melihat ini adalah orang yang futur, orang yang baru turun keimanannya, tapi dia masih berdosa. Terus kita tanya, ya kenapa enggak sholat? Oh ya Pak, belum mandi Pak. Oh ginilah Pak, tadi ini Pak kesiangan bangunnya. Itu dia masih salat. Tapi kalau sama sekali dia tidak menjalankan sholat gitu, kenapa? Misalnya kita tanya, kenapa enggak sholat? Iya Pak, ini terus alasannya, apalagi dia jawabannya gini, ya nanti kalau misalnya ada surga dan neraka, ini sudah batal keselamanya. Maka pertanyaannya, dia Nasrani bukan? Bukan kan? Dia Yahudi bukan kan? Ahli kitab kan? Bukan. Dia Islam bukan? Bukan juga, karena dia sudah batal keislamannya. Kira-kira begitu. Bapak, hati-hati dalam hal ini. Nah, termasuk apakah mereka menjalankan sholat? Saya tanyakan biasanya syahadat, apa artinya syahadat? Kemudian apa yang harus dibaca dan selanjutnya. Itu harus terkonfirmasi di lapangan. Kalau menurut saya pribadi gitu, adab itu lebih baik ya. Karena ini adalah hal yang penting ya. Jadi menjalankan syariat itu meskipun belum sempurna, kita harus sarankan. Ini tugas lain seorang auditor. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Dok, izin untuk memperjelas, Dok. Nama saya Diki, Dok, Ye. dari Surabaya. Dok, berarti Ye. yang pemotongan dari ahli kitab tadi halal apa haram gitu menurut jenengan? Ya, halal. Tapi kalau di dalam apa? Di dalam kita mengaudit harus Islam loh ya. Persyaratannya audit halal kita kan Islam. Ini Nggih, cuma Dok, nggih. Cuma ya, tanya ini mawon, cuma Dok. ngomong di Ngapunten. luar konteks ya. Misalnya Nggih, saya pergi bener, ke Dok. Jepang gitu, di sana nggak, misalnya nggak ada Muslim yang penduduk Muslim, sembelian ahli tiap kitab ya kita makan, tapi disembelih loh syaratnya ya, bukan dicepet ke pintu dan sebagainya ya. Nggih, Kira-kira, Dok, siap, Dok. oke, nggih. Yuk, yang lain silakan. Nah, berikutnya silakan siapa saja yang menjawab. Ketika orang lupa membaca tasmiyah atau bismillah, itu hukum sembelihannya gimana? Halal atau haram? Haram, Dok, menurut saya, Dok. Halal. Halal, ada yang haram. Pak Diki, pertanyaan berikutnya. Ketika jenengan puasa kemudian lupa makan itu, puasanya batal tidak? Tidak. Itu Pak Diki. Tidak. Nah, Tidak, Dok. sama itu. Kalau lupa Sama tidak, gitu kan. Tetapi kalau kan dia sudah berniat gitu. Tapi kalau dia sengaja tidak baca tasmiyah atau bismillah, itu haram gitu. Kalau mensengaja ya, ingat ya, mensengaja. Oke, kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kalau tidak, saya kembalikan ke Mas Aldo. Monggo. Dok, terakhir, Dok, Sony. Dok, Iya, kalau iya. berarti ketika setelah dipotong 3 saluran itu tadi yang menjadi prasyarat, terus dikuliti langsung, berarti tetap halal nopo pripun gitu? Ya, jadi tetap halal, tetapi pelakunya berdosa. Jadi hukum sembelihannya adalah makruh. Makruh kalau diterus-teruskan kan ke arahnya ke haram ya. Gitu. Ini harus jadi catatan. Ketika kita audit seperti itu ya, dia harus membuktikan dia tidak menjalankan seperti itu di kemudian hari gitu. Kita kan hanya sekedar ini ya, sekedar menjalankan audit, kemudian memastikan pada saat kita audit sudah sesuai dengan syariatnya. Kira-kira demikian kan gitu. Nah, ketika kita temui menjadi temuan, ya kita sampaikan. Kita belum bisa mengkonfirmasi ini sebelum dia betul-betul ini. Kan audit sudah selesai ya. Nah, kemudian dicoba lagi, kalau masih seperti itu ya mungkin kita sama seperti Dokter Uri, kita mundur dulu. Sampai dia betul-betul menjalankan sebagaimana seharusnya. Memang tidak mempengaruhi ya. Gimana? Ngapunten, Dok, memotong terakhir, Dok, karena Ya. jenengan lagi banyak kesibukan ini. Dok, Iya. setelah memotong prasyarat 3 saluran tadi, Ya. terus memotong vena atau arteri di tempat lain untuk mempercepat kematian, termasuk hukumnya apa gitu, Dok? Atau Ya. dari segi Ya, hukumnya makruh veteriner tapi pripun? hukumnya makruh tapi pelakunya termasuk dihukumi berdosa ya. Pelakunya itu yang melakukan itu termasuk berdosa. Tapi hukum sembelihannya makruh. Matur nuwun, Dok Sony. Oke, Sehat selalu, Dok. Harus. Izin kalau ada pertanyaan di lain waktu, boleh menghubungi jenengan di Ya, nomor. itu ada nomor saya, tolong disimpan. Nggih, matur nuwun, Dok Sami-sami. Sony. Nggih, Sehat nggih, selalu. Amin, amin. Nggih. Gitu. Sekali lagi apa lagi ya? Udah membaca bersama sudah itu. Ya, ya udah, saya rasa itu aja yang pokok-pokok penting sudah disampaikan. Tolong dibaca materi saya karena saya tidak mungkin menyampaikan sepanjang itu 100 slide lebih ya. Tapi hal-hal penting perlu dibaca di sana. Tapi titik kritisnya terkonfirmasi semuanya sudah saya sampaikan. Kira-kira demikian, Mas Aldo? Ji, Dok, siap. Ya, Terima siap. kasih. Saya kembalikan ke jenengan, ya. Monggo. Baik. Hari ada acara, Dok, ini. Enggak ya, nanti sebenarnya Dok. jadi wasit ya. Tadi mulai 7:30 jadi wasit, tapi ya enggak apa-apa nih. Masih bisa. Oh, Ji, baik. Yeah. Terima kasih, Dok, atas materi yang diberikan. Sebetulnya memang teman-teman kalau memang nanti ada beberapa